Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, tak lupa pertama kita aturkan puji syukur kita setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik untuk berkumpul secara virtual ini untuk bersama-sama kita berzikir, kita bersolawat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudari kita baik yang telah mendahului kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala maupun saudara-saudari kita yang saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit atau kekurangan dalam kesehatan, dan kita semua yang diberikan ujian keterbatasan dalam segala segi kehidupan kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, mengingat Allah, berdoa kepada Allah, dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang harus sama-sama kita syukuri. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kekasih Allah, Habibana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, hari-hari ini, hari-hari terakhir ini, kita disajikan, disuguhi berita-berita setiap hari, berita-berita yang kurang mengenakkan, kurang menggembirakan bagi kita. Setiap kita membuka gadget kita, setiap hari hampir selalu ada berita-berita saudara-saudari kita yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membuat kita terkadang menjadi sedih, terkadang membuat kita menjadi khawatir, takut, dan sebagainya. Karena kita membayangkan kematian itu sebagai sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, gitu ya. Sehingga hidup kita menjadi diliputi ketakutan, kekhawatiran yang seringkali berlebihan, dan itu menyebabkan kita menjadi kurang produktif, kurang bersyukur kita terhadap berbagai anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Padahal kita lihat bahwa sebenarnya kematian itu juga tidak keluar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu, dan segala sesuatu itu termasuk di dalamnya adalah kematian. Kita mengingat pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang antara lain mengatakan bahwa ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat yang dianjurkan untuk sering-sering kita baca, yaitu surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Di dalam surat itu dibuka dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi. Tabarok itu seringkali diterjemahkan sebagai maha suci.
boleh juga, tapi sebenarnya tabarok itu lebih tepat diartikan sebagai maha berlimpah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maha tidak terbatas karunia-Nya kepada kita, kemudian dilanjutkan dengan digenggamannya segala kerajaan, biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan pada kuasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, itu maha kuasa untuk menentukan segala sesuatu. Jadi surat ini dibuka dengan menyatakan bahwa sungguh berlimpah karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas karunia-Nya, dan Allah maha kuasa untuk melakukan apapun. Sehingga kalau kita berada pada kondisi saat ini, kondisi apapun itu, maka baik itu yang sudah ada maupun belum ada, maka Allah maha kuasa untuk mengubah segala kondisi itu sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi ini mensyariatkan kepada kita untuk selalu bisa optimis dalam setiap kondisi. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap saat bisa merubah segala sesuatu sesuai dengan apabila Allah menghendaki itu. Kemudian ketika Allah menyebutkan bahwa karunia-Nya begitu luas, karunia-Nya itu meliputi segala sesuatu, berlimpah karunia-Nya, apa yang Allah sebutkan di lanjutan dari ayat ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu Dia, Allah yang maha tidak terbatas karunia itu, Dia itu adalah yang menciptakan maut, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian di sini disebutkan lebih dulu, baru menyebutkan kehidupan. Sehingga di sini dapat diartikan bahwa kematian itu juga adalah bagian dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap bahwa kematian itu adalah suatu yang di luar karunia-Nya Allah, mengerikan, ya, karena tidak mungkin ada sesuatu yang diberikan oleh Allah itu sesuatu yang buruk, karena Allah Subhanahu wa taala maha baik dan tidak memberikan sesuatu kecuali yang baik. Nah, di sini dikatakan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, ini yang penting. Baik itu di kematian maupun kehidupan, tujuan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu. Untuk menguji kamu semua siapa yang paling baik amalnya. Jadi sebenarnya kematian, kehidupan itu adalah semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya siapa yang untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Tadi Reza dan Mas Dedi tadi di awal sudah menyebutkan ada ikhtiar untuk mencoba bagaimana berbuat sesuatu gitu ya untuk membantu kondisi pandemi ini. Nah, ini adalah yang diinginkan gitu ya. Jadi adanya mungkin sebagian dari kita itu lebih dulu meninggal dunia, ada sebagian lagi masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Tujuannya adalah untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Nah, ahsan, paling baik, bukan hanya baik, yang paling baik yang diharapkan. Nah, setelah kita berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat kemampuan kita, maka di ayat ini ditutup dengan wahuwal azizul ghafur. Sungguh Allah itu maha perkasa untuk mengubah segala sesuatu, tapi karena keterbatasan kita semua, Dia Allah juga maha al-ghafur, maha pengampun. Allah maha mengampuni segala kekurangan-kekurangan yang kita miliki dalam menyikapi segala ujian ini, baik itu ujian berupa kematian maupun kehidupan. Nah, jadi poin pertama adalah kematian itu
itu harus kita sadari bahwa kematian itu juga merupakan bagian dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, kita sebenarnya kalau kita setiap hari ini ya, setiap hari ketika kita mau tidur, kita membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku hidup, dan menyebut namamu juga, aku mati. Dan ketika kita bangun dari tidur, kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah kematianku. Jadi tidur itu mati, sama dengan mati di dalam doa kita yang kita baca setiap hari mau tidur dan bangun tidur. Jadi tidur itu enak atau enggak? Tidur itu nikmat, tidur itu istirahat. Mati itu juga dianalogikan dengan tidur itu. Bahkan ada di dalam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan di dalam surat Az-Zumar itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi ketika kita tidur itu nyawa kita dipegang dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat di lanjutannya fayumsikul lati qadha 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Nah ini. Jadi fayumsikul lati qadha alaihal maut, dia Allah Subhanahu wa taala tahan nyawa orang tadi yang telah dia tetapkan kematiannya. Jadi sebagian orang yang tidur dan nggak bangun lagi, itu artinya Allah nggak kembalikan nyawanya kepada orang yang tidur tadi. Dan dia lepaskan nyawa itu yang kepada yang lain yang masih dikehendaki oleh Allah untuk hidup lagi sampai pada waktu yang ditentukan. Ila ajalim musamma. Jadi tidur itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mati itu seperti tidur. Jadi kadang kita itu mendengar banyak informasi nasihat yang membuat kita itu menganggap suatu kematian itu sesuatu yang horor gitu, sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, sehingga kadang-kadang kita jadi salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan itu. Kemudian kita juga sering mendengar mengenai malaikat pencabut nyawa, malaikat maut itu suatu makhluk yang menyeramkan ya, yang ketika datang itu tidak diharapkan dan sebagainya. Ketika momen-momen dia datang dan mencabut nyawa dari hamba-hamba Allah yang ditentukan ajalnya itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan gitu ya. Padahal kalau kita melihat ya, tidak semua orang yang didatangi oleh malaikat maut itu tersiksa. Seperti kalau kita melihat misalnya di An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Tapi jangan berhenti di situ. Ada ayat selanjutnya wan-nasyitati nashta. Jadi ada juga malaikat banyak juga malaikat yang mencabut nyawa itu dengan lemah lembut. Jadi kita perlu menyikapi kematian ini dengan proporsional, dengan benar, bahwa Allah itu yang menciptakan kematian dan kehidupan itu, apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah
adalah sesuatu yang baik, yang adalah wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an lain disebutkan di dalam surat Fusilat ya. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan itu, artinya dia meyakini bahwa Allah adalah Tuhanku, Allah itu adalah yang memelihara aku, Allah itu maha kasih sama aku, dan dia istiqomah dengan itu, tidak hanya di rumah, tidak hanya di masjid, tidak hanya di kantor, tapi dia istiqomah di mana tempat dalam setiap kondisi, dia istiqomah bahwa Allah ini adalah Allah yang sangat mencinta kepada aku, sangat menyayangi aku, maka tatanazzala alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Turun malaikat untuk membisiki dia, memberikan kabar kepada dia, jangan takut, jangan khawatir. Dan ini menurut banyak tafsir, ini di kapan malaikat turun ini adalah ketika ketika seseorang itu mendekati sakaratul maut. Ketika orang mendekati sakaratul maut itu, malaikat turun kepada orang yang beriman dan istiqomah ini untuk menghibur orang ini bahwa jangan takut, jangan khawatir. Wa absyiru bil jannah, beri kabar gembira tentang jannah allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya, kami ini pelindung-pelindung kalian, pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat, yang di dalamnya ada surga yang engkau inginkan. Ya. Jadi ini indah sekali sebenarnya kalau kita melihat bagaimana ayat-ayat ini memberitakan kepada kita tentang momen-momen yang sering kita dengar itu sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Sebenarnya kita harus redefinisi gitu ya. Kita harus memperbaiki mindset kita tentang pemahaman kita tentang kematian yang menyeramkan itu dengan kematian yang indah ya. Bahwa kalau orang itu menurut ahli psikologi, kalau orang diberi informasinya banyak yang horor gitu, orang cenderung untuk menampik, nggak mau dengar. Tapi kalau orang itu diberikan kabar yang indah-indah, mereka akan termotivasi justru gitu. Jadi kita perlu redefinisi. Dan ini dikuatkan lagi penafsiran itu dengan hadis Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bagaimana kondisinya ini cukup lebih detail, gitu, lebih rinci kondisi ketika penjemputan ruh ini mukmin ini oleh malaikatul maut. Bahwa malaikat maut ini dikisahkan dalam hadis itu, hadisnya saya tidak sebut, tapi kira-kira makna dari hadis itu menceritakan bagaimana malaikat maut itu duduk di samping kepala sang mukmin itu yang mau meninggal, dan ini orang keluarganya mungkin dokter atau yang lain yang di sekitarnya nggak ada di dekat itu tapi nggak bisa melihat gitu ya. Rasulullah menceritakan bagaimana malaikat maut ini duduk di samping kepala sang mukmin itu dan kemudian membisikkan kata-kata wahai jiwa yang baik, dalam riwayat yang lain wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Lalu ruhnya ini keluar dari jasad sang mayit ini bagaikan keluar dari cucuran air, seperti air keluar dari tempatnya itu.
Kemudian ruh ini dibawa oleh malaikat maut dengan penuh kasih sayang, seperti seorang perawat yang membawa bayi yang baru keluar, dibawa oleh malaikat maut ini dengan tatakan kain sutra putih, ya, diceritakan di hadis itu, dengan harum-haruman dari surga, dan kemudian ruh sang mukmin ini menyebarkan harum yang memenuhi langit, sehingga malaikat bertanya, harum dari mana ini? Wangi dari mana ini? Apa sumber dari keharuman ini? Kemudian dijawab, ini adalah ruh Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama yang terbaiknya, nama terbaik dari almarhum yang baru saja meninggalkan dunia, dicabut oleh mautnya itu, sehingga akhirnya itu ruh itu berpindah-pindah sampai ditempatkan di tempat yang sudah disiapkan, yang sering kita kenal dengan alam barzakh. Dan ketika sampai di barzakh, ruh-ruh orang yang beriman ini akan disambut ruh-ruh ruh-ruh yang sudah lebih dulu dipanggil, akan menyambut ruh yang baru datang ini seperti orang yang kangen, ya. Orang kalau kita kenal, kita kangen dengan saudara, dengan teman yang sudah lama kita nggak bertemu, itu dia baru datang, kita tidak bahkan seringkali kita bukan hanya menunggu, tapi kita jemput gitu ya. Kita jemput ke stasiun, kita jemput ke bandara. Ini seperti itu kira-kira dikisahkan oleh Rasulullah, mengilustrasikan bagaimana kondisi orang yang baru dijemput ruhnya dari jasadnya. Dan kemudian ketika sampai bertemu dengan ruh-ruh orang yang sudah lebih dulu meninggal itu, kemudian orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu ini banyak bagaimana kabar di dunia, bagaimana kabar si fulan, bagaimana kabar. Malaikat, jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia dulu, dia ini baru istirahat dari kelelahan dunia. Jangan ganggu dia dulu, dia masih lelah, kata malaikat. Jadi Nabi mengistilahkan orang-orang yang baru, orang-orang yang baik yang meninggal dalam keadaan baik itu diistilahkan dengan mustarih, orang yang istirahat. Jadi orang yang meninggal itu kalau orang baik, dia istirahat dari kelelahan dunia ini, karena dunia ini kan tadi darul ibtila, banyak ujian di dalam dunia ini. Jadi justru meninggal, istirahat. Justru dia tuh lagi disebut oleh Nabi mustarih. Tapi ketika menyebut orang yang tidak baik meninggal, Nabi menyebut dengan mustarah. Bukan dianya yang istirahat, tapi yang ditinggalkannya yang istirahat dari keburukan orang yang meninggal ini. Jadi ini cerita-cerita ini terus terang jarang kita dengar. Kemana cerita ini? Kenapa malaikat maut itu selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan, gitu ya. Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik itu sebenarnya dia sedang menerima limpahan, sedang istirahat dan menerima limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka, jangan sekali-sekali kamu menyangka. Ini kata Allah. Jangan sekali-sekali kamu menyangka orang yang meninggal di jalan Allah itu amwata, menikmati, bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun, bahwa sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah, di sisi Tuhannya, dan bukan hanya hidup, yurzaqun, mendapatkan rezeki. Nah, orang-orang yang saudara-saudara kita yang mendahului kita meninggal dalam kondisi COVID ini, Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa diriwayatkan oleh dalam hadis itu Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un.
Taun itu wabah epidemi yang seperti sekarang ini, penyakit menular gitu ya, menular dan mematikan, taun gitu. Apa namanya? Bahwa kemudian Rasulullah menjawab bahwa sesungguhnya wabah taun itu, pandemi, penyakit yang menular dan mematikan itu adalah ujian yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah juga menjadikannya sebagai rahmat, bentuk kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidaklah seorang hamba, kata Rasulullah, yang ketika di negerinya itu terjadi taun, lalu dia tetap tinggal di sana dan sabar. Ini kata lain lockdown ya, isolasi mandiri. Tetap tinggal di sana dengan sabar, doa dan ikhtiar. Sabar itu bukan hanya berdiam diri, doa dan ikhtiar, dan mengharap kepada Allah. Maka pada saat yang sama dia sadar, ya, tidak akan ada yang menimpanya selain yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan lain kecuali baginya itu pahala seperti pahala syahid. Subhanallah. Jadi teman-teman kita yang sudah lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah adalah para syuhada seperti yang dicantumkan di dalam undangan acara ini. Itu memang betul, insya Allah mereka itu adalah para syahid, para syuhada yang di sisi Allah saat ini mereka itu hidup dalam keadaan mendapatkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di dalam kubur, bentuk rahmatnya Allah ini, pertanyaannya sudah dibocorkan semua kan. Pertanyaannya sudah dibocorkan, jawabannya sudah dibocorkan. Nanti diajukan pertanyaan di dalam kubur, dijawab betul, wah, disambut, wah kamu betul, jawabannya hebat. Padahal pertanyaannya sudah dikasih, jawabannya sudah dikasih. Ini bentuk rahmat Allah luar biasa, kasih sayang Allah kepada kita. Bahwa siksa kubur itu ada, itu juga benar. Jadi seperti riwayat yang terkenal yang disampaikan oleh Rasulullah ketika melewati sebuah kuburan, yang kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk memberikan pelepah kurma di dalam di kubur itu. Untuk apa? Supaya Allah meringankan siksa yang berada di dalam kubur sampai dengan pelepah kurma ini mengiring. Jadi pelepah kurma itu bisa membantu diringankannya siksa, dilapangkan kuburnya orang yang berada di kubur itu. Kalau pelepah kurma aja bisa meringankan, kira-kira zikir-zikir yang kita baca ini, doa-doa yang kita baca ini, insya Allah kita yakin doa-doa kita, zikir-zikir kita ini akan memberikan kado yang indah buat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Terakhir, bahwa kita melihat bahwa di dalam terminologi yang digunakan oleh Al-Quran di dalam untuk mendefinisikan atau untuk mengatakan kematian itu, salah satu kata yang digunakan adalah liqa, perjumpaan. Ya, bahasa Al-Quran untuk kematian itu seperti di penutup surat Al-Kahfi itu, wa man yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa, berharap berjumpa dengan Tuhannya. Jadi perjumpaan itu adalah kematian itu adalah sebuah perjumpaan. Nabi Ibrahim alaihissalam diriwayatkan sesaat sebelum beliau diambil nyawanya, Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat, apakah masih ada waktu untuk saya bertanya sebelum engkau menyabut nyawa? Kepada malaikat maut itu mengatakan, ya masih ada waktu nih. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, apakah ada kekasih yang tega mengambil nyawa kekasihnya? Nabi Ibrahim ini kan dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim ini ketika akan dicabut itu bertanya kepada malaikat, apakah ada kekasih yang tega mengambil nyawa kekasihnya? Kemudian pertanyaan ini disampaikan kepada Allah dan Allah menjawab, sampaikan kepada kekasihku Ibrahim bahwa
Sampaikan kepada dia, apakah ada kekasih yang menolak untuk berjumpa dengan kekasihnya? Apakah ada kekasih yang menolak untuk berjumpa, menemui kekasihnya? Kematian ini adalah satu-satunya jalan yang mengantarkan kekasih untuk bisa menemui maha kekasihnya, Allah. Jadi hidup ini memang apa yang kita lakukan selama hidup ini akan menjadi cerita. Jadi mari kita pastikan hidup kita ini adalah cerita yang paling manis, cerita yang indah, cerita yang akan menjadi kebaikan buat siapapun yang meneruskan setelah kepergian kita. Kita semua kehilangan sahabat, kita kehilangan saudara, tapi kita juga semua akan menyusul. Tinggal bagaimana kita manfaatkan karunia hidup ini yang saat ini diberikan Allah kepada kita dengan ahsanu amala, dengan sebaik-baik amal. Kesulitan, kemudahan itu adalah sebuah keniscayaan di dalam kehidupan ini. Bagaimana menyikapi keduanya itu dengan amal yang terbaik, usaha yang terbaik, itulah yang akan menjadi bekal. Kapanpun kita akan dipanggil untuk bertemu dengan Sang Maha Cinta yang paling mencintai kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka falyamal amalan sholihan, maka selalu berbuatlah yang terbaik, dan jangan sekali-sekali menyekutukan Allah dengan apapun selainnya. Itu mungkin beberapa pesan yang sebenarnya untuk lebih tepat kepada saya pribadi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.